Perkenalkan, nama saya Prima Yunintias, NIM 202101164. Di sini saya akan menjelaskan tentang asuhan keperawatan thalassemia. Apa itu thalassemia? Thalassemia merupakan penyakit anemia hematolik di mana terjadi kerusakan sel darah merah sehingga umur eritrosit menjadi pendek, kurang dari 100 hari. Ngastia 1977377. Thalassemia adalah suatu gangguan darah yang diturunkan ditandai oleh defisiensi produksi rantai globin pada hemoglobin. Suryadi dan Rita 2001-233. Thalassemia merupakan penyakit anemia hemolitik herediter yang diturunkan secara resesif. Arif Manjoer 2004-97. Etiologi thalassemia. Adapun etiologi dari thalassemia adalah faktor genetik atau herediter. Thalassemia merupakan penyakit anemia hemolitik di mana terjadinya kerusakan sel darah merah di dalam pembuluh darah sehingga umur eritrosit menjadi pendek, kurang dari 100 hari. Penyebab kerusakan tersebut karena hemoglobin yang tidak normal atau hemoglobinopatia, dan kelainan hemoglobin ini karena adanya gangguan pembentukan yang disebabkan oleh gangguan struktural pembentukan hemoglobin abnormal. Adapun patofisiologi, hemoglobin pasca natal yang normal tersusun dari rantai polipeptida 2A, 2A- dan 2B-. Pada penyakit B- thalassemia terdapat defisiensi parsial dan total pada sintensi rantai B dalam molekul hemoglobin. Sebagai akibatnya terdapat kompensasi berupa peningkatan sintesis rantai A, sementara produksi rantai Y tetap aktif, menghasilkan pembentukan hemoglobin yang cacat. Unit polipeptida yang tidak seimbang ini sangat tidak stabil. Ketika terurai, polipeptida akan menghancurkan sel darah merah, menghasilkan anemia berat. Untuk mengimbangi proses hemolitik akan dibentuk eritrosit dengan jumlah yang sangat berlimpah, kecuali jika fungsi sumsum tulang disupresi melalui terapi transfusi. Zat besi yang berlebih akibat hemolisis sel darah merah, tambahan dari transfusi, dan akibat penghancuran sel-sel cacat yang cepat akan disimpan dalam berbagai organ tubuh. Hemosiderosis. Jenis thalassemia. Berdasarkan jenis rantai globin yang tergantung, thalassemia alfa. Thalassemia alfa terjadi penurunan tensi dari rantai alfa globin, dan kelainan ini berkaitan dengan delesi pada kromosom 16. Akibat dari kelainan ini akibat dari kekurangannya sintesis rantai alfa, maka akan banyak terdapat rantai beta dan gamma yang tidak berpasang dengan rantai alfa. 2. Thalassemia beta disebabkan karena penurunan tensi rantai beta. Pembagian thalassemia berdasarkan manifestasi klinis. 1. Thalassemia minor, gejalanya lebih ringan dari sering hanya sebagai pembawaan sifat saja. Biasanya ditandai dengan lesu, kurang nafsu makan, sering terkena infeksi. Thalassemia mayor, di mana kedua orang tua merupakan pembawa sifat dengan gejala dan muncul sejak awal masa anak-anak dengan kemungkinan hidup terbatas. Gejala-gejala tersebut adalah menderita anemia hemolitik, pembesaran limpa dan hati akibat anemia yang lama, perut membuncit, sakit kuning atau jaundice,
luka terbuka di kulit atau ulkulus atau borak, batuk, empedu, lemas karena kurang nafsu makan, pucat, lesu, sesak nafas karena jantung bekerja berat, pembekakan tungkai bawah, pertumbuhan lambat, berat badan kurang. 3. Thalassemia intermedia merupakan kondisi antara mayor dan minor. Dapat mengakibatkan anemia berat dan masalah berat seperti deformalitas tulang, pembengkakan limpa. Yang membedakan dengan thalassemia mayor adalah berdasarkan ketergantungan penderita pada transfusi darah. Manifestasi klinis. 1. Anemia sebelum diagnosis ditegakkan. Demam, menyebabnya tidak bisa dijelaskan. Pola makan yang buruk, limpa sangat membesar. 2. Dengan anemia progresif, tanda-tanda hipoksia kronis, sakit kepala, nyeri prekordial dan nyeri tulang, penurunan toleransi terhadap olahraga, kegelisahan, anoreksia. 3. Ciri lain, postur tubuh kecil, maturasi seksual lambat. Komplikasi. 1. Hemosiderosis, hipersplenis, patah tulang, payah jantung, infak tulang, nextrosis, hematuria sering berulang-ulang. Pelaksanaan terapi suportif bertujuan mempertahankan kadar hemoglobin yang cukup untuk mencegah ekspansi sumsum tulang dan deformitas tulang yang diakibatkannya, serta menyediakan eritrosit dengan jumlah cukup untuk mendukung pertumbuhan dan aktivitas fisik yang normal. Transfusi darah merupakan dasar pelaksanaan medis. Manfaat mempertahankan kadar hemoglobin di atas 10 mg/dl. Suatu tujuan yang memerlukan terapi transfusi setiap 3 minggu sekali. Evaluasi diagnosis. Pemeriksa hematologi mengungkapkan perubahan yang khas pada sel darah merah, yaitu mikrositosis, hipokromia, anisositosis, poikilositosis, sel-sel target, dan baskom trapping atau bercak-bercak berbentuk batang. Kadar hemoglobin dan hemokrit yang rendah terlihat pada anemia berat, walaupun kedua angka tersebut secara khas lebih rendah dibandingkan angka penurunan jumlah eritrosit karena proliferasi eritrosit yang imatur. Hasil pemeriksaan elektroforesis hemoglobin akan memastikan diagnosis, dan foto rongsen atau radigraf tulang yang terkait akan mengungkapkan gambaran yang khas. Struktur sel darah merah yang normal, ukuran 6-9 mm, bentuk bulat, warna sitoplasma merah jambu atau abu-abu, granulasi tidak ada, distribusi dalam darah kurang 90% dari eritrosit normal dalam darah, umur eritrosit 120 hari. Struktur darah merah pada thalassemia. Struktur sel darah merah pada penderita thalassemia ditandai dengan kondisi sel darah merah yang mudah rusak, yaitu 3-4 kali lebih cepat dibandingkan sel darah merah normal, sebab umurnya lebih pendek dari sel darah merah normal. Pada studi hemologi terdapat perubahan-perubahan struktur pada sel darah merah penderita thalassemia, antaranya yaitu berbentuk hipokromia, poikilositosis, dan sel target.
Hipokromia. Hipokromia adalah suatu keadaan di mana konsentrasi hemoglobin kurang dari normal sehingga nekral akromia melebar kurang dari 1/2 sel. Pada hipokromia yang berat, lingkaran tepi yang tipis disebut dengan eritrosit. Poikilositosin. Poikilositosin adalah kondisi di mana suatu sel darah merah memiliki bermacam-macam varian bentuk dan struktur yang berbeda, seperti gambar di samping. Sel target. Sel target adalah eritrosit berbentuk tipis atau ketebalan kurang dari normal dengan bentuk seperti target di tengah, seperti gambar di samping. Stippling basofilik atau punctatati basofilia. Eritrosit dengan bintik-bintik granula halus warna biru, multiple dan difus dalam eritrosit, seperti gambar di samping. Anisositosis. Keadaan di mana ukuran besarnya eritrosit bervariasi, jadi terdapat makro atau normal dan mikrosit sedang bentuknya sama, seperti gambar di samping. Mikrositosis, keadaan di mana eritrosit kurang dari 7 mikron, tebal rata-rata 1,5 sampai 1,6 mikron, seperti gambar di samping.